Di Makassar ada seorang perempuan yang luar biasa. Dia sudah melanglang buana, tetapi akhirnya hatinya terpanggil untuk kembali ke Indonesia dan membantu orang-orang yang terpinggirkan. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Tidak ada orang pandai atau orang bodoh. Yang ada adalah orang yang mau berusaha dan mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Anda berhasil ya. Di Makassar ada juga seorang perempuan yang mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Siapa dia? Mari kita sambut Ariela Hana Sinjaya. Ibu Hana, Malam, terima Pak. kasih sudah datang jauh-jauh dari Terima Makassar. kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Pertama tentu terima kasih ya sudah mau datang di acara Ki Candy. Boleh cerita sedikit aja kepada penonton apa saja yang Anda lakukan, kegiatan sosial Anda? Saya mempunyai sebuah yayasan atau mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pembinaan karakter, khususnya bagi anak-anak prasejahtera. Itu satu, kemudian juga peduli lingkungan, melakukan aksi gotong royong kebersihan, mengubah tempat yang kumuh, kotor, penuh dengan kejahatan, dan berubah menjadi tempat yang layak huni, dan juga mengalami perubahan sosial dan mentalnya juga. Dan juga nikah massal. Kemudian selain itu juga banyak hal Pak, seperti penanaman pohon, kalau ada bencana, membantu orang yang sedang dalam bencana, dan juga pembinaan karakter ini sudah berkembang tidak hanya di Makassar, tapi juga di kabupaten lain juga. Oke, nanti cerita ya apa saja yang Anda lakukan lebih detail. Kalau Anda sendiri aslinya dari mana? Saya aslinya dari Semarang, Aslinya dari Semarang, tapi sekarang menetap di Makassar. di Makassar. Anda punya banyak kegiatan sosial seperti itu. Anda sendiri datang dari keluarga kaya. Justru kebalikannya. Justru kebalikan maksudnya? Kebalikannya, jadi waktu saya kecil, kami bukan cukup ya, boleh dibilang sangat miskin. Kalau Sangat miskin. saya pernah makan hanya nasi dengan garam. Tarik nafas dulu. Latihan dulu nih. Iya, iya. Ada adik saya, ada teman-teman kecil saya di sini Pak, jadi malu sedikit. Jadi seberapa sulit hidup Anda dulu? Orang tua pekerjaannya apa? Oke, saya mungkin dalam kesempatan ini bisa menceritakan sedikit, bisa bersaksi karena ini juga suatu kebesaran Tuhan. Kok nangis ya, pastinya nggak apa. Ayah ibu saya tidak pernah lulus SD. Ayah dan ibu tidak pernah lulus SD. Pekerjaan ayah apa? Ayah saya pernah jadi supir truk, pernah jadi supir angkot. Jadi pekerjaan apa sajalah, pekerjaan kasar. Kalau ibu? Kalau ibu saya sih ibu rumah tangga. Tapi saya ingat waktu saya kecil, kadang-kadang mungkin kalau ada temannya yang perlu pembantu, carikan pembantu, dapat upah seperti itu. Kalau ada yang cari pembantu? Dicarikan pembantu. Jadi kayak makelar pembantu pernah. Oke. Seberapa sulitnya ya waktu itu kehidupan Anda? Ya lumayan ya. Karena saya ingat waktu saya kecil, saya pendiam. Saya harusnya tidak menangis, harusnya bersyukur karena hidup saya sudah sangat berubah daripada waktu kecil. Cuma saya sangat terharu saja. Karena seperti saya katakan tadi, waktu kecil pernah makan nasi dengan garam.
nasi dengan parutan kelapa, dengan kerupuk begitu kan. Dan bahkan sekolah pun saya ingat saya pernah dibelikan sepatu di tukang loak. Sepatu sekolah. Sepatu sekolah, seragam, guru-guru saya suka kasih seragam bekas. Seperti itu. Jadi Anda ke sekolah pakai seragam bekas, sepatu bekas juga. Iya. Berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara, saya kelima, adik saya ada di sini. Mana adik? Oh iya. Baik, itu situasi dan kondisi Anda ketika kecil dulu ya, hidup. Jadi saya kalau menduga Anda orang kaya salah itu ya. Saya selalu melihat kalau orang berbagi itu harus tunggu kaya dulu atau datang dari keluarga kaya, ternyata tidak harus begitu. Tidak harus begitu, justru dengan kita memberi, kita akan merasa diri kaya dan benar-benar ya suatu kesukaan, suatu kebahagiaan. Ketika memberi ya. Betul. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Lebih bersih dan menjadi pemukiman yang lebih layak untuk tempat tinggal. Itulah perubahan yang terjadi pada Rusunawa Mariso yang terletak di Kecamatan Mariso, Kota Makassar ini. Dulunya, Rusunawa ini kotor dan terlihat kumuh. Penghuni Rusunawa merasa senang dengan perubahan ini. Jadi sejarahnya ini Rusunawa dulu jorok, kotor, dan tidak layak huni. Setelah ada ini anak bangsa berakhlak mulia, luar biasa perubahan. Dari kotor menjadi bersih. Anak-anak mintanya luar biasa perubahan pendidikannya. Banyak taman-taman juga. Dan mudah-mudahan Dr. Ana Sanjaya kerjasamanya bisa ditingkatkan dan bersatu. Berbangsa-bangsa, berbeda-beda agama tapi tetap satu dengan kita, Dr. Ana Sanjaya. Dan mudah-mudahan seseorang dapat panjang umur. Ariela Hana Sinjaya adalah sosok yang mengawali perubahan di Rusunawa Mariso. Lewat Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia, Hana menjalankan banyak kegiatan sosial, termasuk menata Rusunawa Mariso. Selain menata Rusunawa Mariso, Hana bersama rekan-rekannya di Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia juga mengajak masyarakat Makassar untuk peduli lingkungan dengan mengadakan berbagai kegiatan. Di antaranya gotong royong bersih-bersih kampung, mengubah areal tempat pembuangan sampah menjadi taman bermain anak, hingga menghias lorong-lorong kampung kumuh dengan lukisan mural yang cantik. Selain penataan lingkungan, Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia juga fokus dalam pengembangan karakter dan pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Hana juga menjalankan perpustakaan keliling untuk menyediakan buku bacaan bagi anak-anak secara gratis. Hana juga pernah mengadakan nikah massal di Makassar dan pasar murah bagi mereka yang membutuhkan. Bagi Hana, semua kegiatan sosialnya tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dengan semua elemen masyarakat. Hana terus berusaha bergandengan tangan dengan semua warga masyarakat di Makassar tanpa melihat suku, agama, dan rasnya. Hana berharap kehidupan masyarakat prasejahtera di Kota Makassar menjadi lebih baik. Ngomong-ngomong, Anda sendiri pendidikan terakhirnya apa ya? Saya dokter, Pak, Doktor. dari Regent University. Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya ingin tahu bagaimana anak keluarga miskin bisa sekolah sampai doktor. Dari mana uang kuliahnya? Uangnya dari ada dapat beasiswa, ada yang saya bekerja juga. Tapi tentunya kenapa sampai saya bisa sekolah tinggi, ketika saya SMP saya baca sebuah buku, dan di buku itu tertulis, mimpikan mimpi yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan kamu tidak bisa melakukannya. Jadi saya mulai berpikir mimpi besar apa yang saya tidak mungkin bisa lakukan kecuali tanpa Tuhan. Jadi
Jadi saya mulai bermimpi, oh saya harus kuliah S1. Jadi saya berusaha, saya berjuang. Saya tidak terlalu pintar, tapi saya bekerja keras. Dan ya syukur alhamdulillah saya bisa diterima di Satya Wacana, lulus 3,5 tahun jadi sarjana. Dan kemudian saya bekerja di berbagai tempat. Pernah jadi guru SMP, guru SMA juga ya? Pernah. Di SMP Pembangunan di Jakarta, di SMA Kristen juga. Terus S2-nya? S2-nya kemudian saya dapat beasiswa di Amerika, di Dapat Regent beasiswa. University. Itulah mimpi yang besar, Pak. Jadi dalam hidup saya yakin bahwa sebenarnya tidak ada orang pandai atau orang bodoh. Yang ada adalah orang yang mau berusaha dan mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Anda berhasil ya. Menarik karena dengan pendidikan setara doktor itu atau setingkat doktor itu, Anda sempat juga melanglang buana ya ke berbagai negara, membantu daerah-daerah yang kumuh ya di negara-negara lain. Tapi kemudian Anda balik, kemudian terdorong untuk menolong orang-orang di Indonesia. Nanti cerita bagaimana awal mulanya. Tapi sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Kita bisa memilih, maksud saya, apa yang mau kita masukkan dalam hidup kita, mana yang kita tolak. Jadi kita tidak boleh percaya perkataan penindas. Luana, sekarang cerita. Karena saya dengar Anda pernah membantu juga orang-orang yang miskin, susah di daerah-daerah kumuh di berbagai negara ya. Saya dengar Anda pernah di daerah kumuh di New York, kemudian di Dallas, kemudian di Filipina juga gitu. Di mana lagi? Burkina Faso, Afrika, Afrika, di Siberia. Siberia. Oke. Anda sudah sampai ke daerah-daerah itu, terus bagaimana ceritanya sampai terdorong untuk mendirikan anak BBM ini? Saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, dan di dalam perjalanan hidup saya tidak bisa pungkirin bahwa saya sangat cinta Indonesia. Itu yang menggerakkan hati Anda? Ya, itu yang menggerakkan hati saya untuk kembali ke Indonesia, yang awalnya adalah ketika tsunami tahun 2004 ya. Pada waktu itu saya melihat bencana yang begitu mengerikan, jadi saya kumpulkan uang di Amerika untuk kemudian saya bawa ke Aceh. Uang yang saya kumpulkan cukup untuk beli bantuan 1 truk waktu itu. Dan kemudian ada teman-teman yang dari luar negeri juga yang membantu berbagai kontainer. Yang ya syukur puji Tuhan melalui saya boleh membantu walaupun kecil lah dibanding dengan kebutuhan yang ada. Tetapi seperti saya katakan tadi, saya sebagai orang Indonesia, saya harus memberikan kontribusi untuk anak bangsa Indonesia. Karena kalau saya peduli kepada bangsa lain, tentunya saya peduli karena saya cinta bangsa-bangsa. Tetapi saya harus juga memberikan cinta saya yang terutama untuk Indonesia. Jadi itu awal mulanya ya. Jadi persisnya sekarang ini apa yang Anda lakukan? Saya melakukan pembinaan karakter yang saya sebut anak BBM. Kegiatannya itu apa? Itu kegiatannya adalah setiap pagi saya dengan tim kami pergi ke sekolah-sekolah. Jam 6 pagi kami sudah kumpul di kantor untuk pergi ke sekolah yang berbeda. Dan ini bukan hanya special event, tetapi rutin. Rutin? Setiap hari itu? Setiap hari. Apa yang Anda lakukan di sekolah-sekolah itu? Program kami adalah 1 jam program yang setiap segmennya mengandung nilai moral. Jadi anak-anak itu kami ajarin bahwa dalam hidup ini ada peraturan. Jadi kita bukan tinggal di hutan, di jalanan ada peraturan, di rumah ada peraturan, di sekolah ada peraturan, dalam program anak BBM juga ada peraturan. Walaupun peraturannya sederhana. Ini anak-anak umur berapa yang Anda ajari dengan nilai-nilai ini tadi? Anak dari TK sampai SMP, usia-usia itu. Tapi tidak selalu di sekolah, karena kami juga lakukan di komunitas. Jadi seperti tadi film yang kita lihat, Rusunawa itu Rusunawa itu dulu
kotor, kumuh, dan banyak kejahatan. Nah, setiap hari polisi, tentara patroli karena anak-anak saling main busur panah, mereka ya banyak kekacauan begitu. Jadi kalau anak-anak kumpul sebentar-sebentar bertengkar, orang tua kemudian juga bertengkar. Tetapi setelah setahun kami datang rutin setiap hari Jumat kalau di Rusunawa, kemudian mulai ada perubahan. Apa yang Anda lakukan di Rusunawa itu? Kami rutin memberikan pembinaan program karakter ini juga. Jadi selain peraturan tadi, kami ajarkan juga anak-anak untuk cinta bangsa. Jadi dalam program kami selalu ada untuk kami jelaskan apa itu Pancasila, dan kemudian nyanyi lagu kebangsaan atau lagu nasional lainnya. Dan kemudian juga kami beritahukan ada 4 hal penting dalam kehidupan. Ini yang Apa itu? yang pertama adalah Tuhan sayang kepadaku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau saya berkata Tuhan, saya tidak berkata agama. Ya kan? Karena agama, tentunya dengan agama orang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi yang bisa masuk ke surga bukan hanya orang yang agama tanda petik, tetapi yang bisa menjamin kita masuk surga tentunya pemilik surga itu. Jadi kalau saya katakan kepada anak-anak, hal penting yang pertama adalah Tuhan sayang kepadaku, adalah supaya anak-anak tahu ketika mereka sendirian, kesepian, orang tuanya kerja, bahkan mereka pun harus kerja, cari sampah, nelayan atau jadi tukang parkir, mereka tahu ada satu pribadi yang cinta kepada dia. Yang kedua, saya adalah manusia fana yang diciptakan untuk tujuan mulia. Jadi kami beritahu anak-anak bahwa suatu hari nanti kita akan mati, kita ini fana. Tetapi kita punya tujuan mulia. Nah, kami ajarkan, kami beri contoh apa itu tujuan mulia, beri contoh apa yang tidak mulia. Yang ketiga, aku harus kembali pada fitrahku. Jadi fitrah adalah tujuan hidup kita, yaitu tujuan mulia itu. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak sampai tua nanti, sampai kapanpun. Dalam hidup kita apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa aku harus mengejar fitrahku. Jadi kalau dipengaruhi diajak geng motor, main narkoba, LGBT atau yang lainnya yang merusak hidup, itu maksudnya jangan mau atau belajar berkata tidak, karena kita harus mengejar fitrah kita. Yang keempat yaitu aku bertanggung jawab kepada penciptaku, bangsa dan negaraku, keluargaku dan diriku sendiri. Nilai-nilai itu yang Anda ajarkan ya? Iya. Nah, selain itu dalam setiap pertemuan ada pelajaran kehidupan melalui cerita kartun. Jadi saya buat tapi bukan saya yang gambar, tentunya ada orang lain yang gambar. Saya ajar staf saya untuk menulis kurikulum, menulis kisah apa yang mereka dapatkan. Salah satu staf saya menulis kurikulum tentang bahayanya pergaulan melalui geng motor. Karena sepupunya meninggal akibat geng motor. Nah, dia menulis kurikulum itu. Nah, kurikulum yang ditulis kami terjemahkan dalam gambar kartun. Jadi kami ajarkan kepada anak-anak, salah satu contohnya adalah penindasan bukan lelucon. Kadang-kadang anak-anak bahkan orang dewasa suka goda-goda kan, bilang bullying ya, bullying dan sebagainya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak bahwa penindasan tidak lucu. Salah satu contohnya yang lainnya lagi adalah jangan percaya perkataan penindas. Maksudnya apa itu? Maksudnya misalnya, kau miskin, makanannya aja nasi garam, nggak akan bisa berhasil suatu hari nanti. Kalau saya percaya perkataan kebohongan itu, saya nggak jadi dokter sekarang ini. Dan kemudian juga anak-anak kalau mereka berpikir, aku anak pemulung, saya hanya ini di sekolah miskin, jangan seperti percaya. Itu, jangan percaya. Karena hidup kita ini adalah seperti suatu tempat, suatu wadah yang kita bisa isi menurut apa yang kita mau. Kalau misalnya tempat ini, tempat minumnya Pak Andi, ya kan ini tempat minum untuk minum, tapi kalau saya isi sampah, jadi tempat sampah. Iya, untungnya ini kosong. Jadi tapi kalau diisi bunga bisa jadi tempat bunga. Tempat ini kan tidak bisa menolak, ya kan? Tapi kita bisa memilih, maksud saya. Apa yang mau kita masukkan dalam hidup kita, mana yang kita tolak. Jadi kita tidak boleh percaya perkataan penindas. Dan kita di akhir, kalau dalam pelajaran ini, di akhir ceritanya kita ajak anak-anak untuk berkata, saya tidak miskin, saya pasti berhasil. Kalau orang mengatakan adalah saya bodoh, saya tidak bodoh. Jadi kita buat suatu deklarasi. Iya, seperti itu.
Baik. Ada lagi penonton tadi yang mau tanya, mana? Dari anak yang terlahir dari keluarga miskin, Anda bisa berhasil meraih gelar doktor. Lalu apa yang membuat Anda terpanggil untuk menjadi seseorang yang mau menolong orang lain melalui anak BBM ini? Terima kasih. Justru karena latar belakang saya ingin anak-anak yang prasejahtera, anak-anak yang di pinggiran, mereka juga bisa mengalami keberhasilan, bahkan lebih dari saya. Saya berharap anak-anak saya akan ada yang jadi presiden suatu hari nanti, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi orang-orang besar. Kami selalu tantang mereka. Siapa yang nanti mau jadi presiden, tidak bercanda, tidak basa-basi, tetapi saya berharap supaya mereka bisa punya mimpi besar. Kedua adalah masa anak adalah masa emas. Masa anak adalah Masa emas. emas. Jadi kalau Pengertiannya? kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam diri anak-anak itu, maka anak-anak itu tidak akan lupa seumur hidupnya. Tetapi kalau anak-anak itu sudah dapat pengaruh yang jelek, pengaruh yang buruk, seumur hidupnya kemungkinan akan sulit untuk berubah. Dan kenapa saya pilih anak-anak miskin? Dan karena satu, selain latar belakang saya, kedua adalah anak-anak miskin mudah diprovokasi. Jadi saya berharap dengan pembinaan karakter itu yang sederhana, mereka tahu aku punya tujuan mulia, saya tidak akan membiarkan hidupku untuk dikacaukan, untuk dirusakkan, atau hanya dibayar murah. Jadi kalau kami pun di akhir pelajaran biasanya memberikan hadiah, entah roti, entah nasi bungkus, entah penggaris, entah apa. Yang namanya anak kecil kan selalu minta rebutan kan. Nah kami didik, kami katakan tidak boleh minta-minta karena kalian bukan pengemis. Jadi harus duduk, manis-manis semua dapat, yang minta-minta malah kami lewatin. Jadi dengan demikian mereka sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan mereka bertumbuh, punya karakter yang tangguh. Baik. Nah, soal nikah massal itu tujuannya apa ya? Saya melihat anak-anak yang kami layani, yang kami didik, itu banyak orang tuanya yang tidak punya buku nikah, yang tidak punya surat nikah. Dan tentunya dampaknya adalah anak-anak tidak punya surat lahir. Akibatnya? Dan akibatnya pendidikannya tentunya tidak akan bisa maksimal, bahkan sekolah pun tidak bisa menerima anak-anak yang tanpa surat kelahiran. Itu salah satu sebab. Kedua, saya sadar bahwa yang namanya pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut agama dan menurut hukum. Lepas daripada itu kumpul kebo atau dosa atau berzina. Jadi dengan demikian itu memberikan keinginan dalam hati saya bahwa saya perlu membuat nikah massal untuk orang-orang prasejahtera. Kalau nggak salah bulan Agustus lalu ya? Bulan Ada Agustus berapa lalu, banyak pasangan yang Anda nikahkan? 520 pasang. Yang jadi pemikiran kami semua, saya yakin adalah tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial ini karena Anda masuk di daerah-daerah kumuh, ya, tidak mudah untuk mengubah ya paradigma, mindset, tidak bisa mengubah atau tidak mudah mengubah perilaku orang yang sudah sehari-hari seperti itu, mental pengemis tadi dan lain-lain. Tapi sebelum ini kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Berkaitan dengan kegiatan Anda menolong orang, Anda memutuskan untuk tidak menikah. Bu Hana, mungkin masih banyak orang yang tidak paham dengan apa yang Anda lakukan. Banyak orang yang mengatakan lebih baik ngurus diri sendiri atau keluarga ya daripada ngurusin orang capek-capek, belum tentu juga dihargai. Lalu kebahagiaan Anda apa untuk ngurusin orang-orang seperti ini? Saya bahagia sih Pak, karena tadi seperti saya katakan dengan memberi, walaupun bukan uang saya sendiri tentunya, karena itu adalah partisipasi teman-teman yang terbeban, yang peduli, tetapi dengan saya berbagi, mengubah lingkungan, berbagi kasih, bahkan bisa melihat revolusi mental yang ada, itu suatu kebahagiaan tersendiri. Saya bermimpi suatu hari nanti mereka jadi pemimpin yang hebat, yang berakhlak mulia. Amin.
Sampai kapan Anda ingin seperti ini? Melayani orang, ngurusin orang. Sampai seterusnya, Pak. Ini hidup saya. Nah, itu ya. Ini maaf nih, saya dengar berkaitan dengan kegiatan Anda menolong orang, Anda memutuskan untuk tidak menikah. Saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak. Tetapi saya pikir malah sekarang ini lebih baik memang tidak menikah. Karena kalau saya menikah mungkin sulit untuk lakukan semua itu. Begitu. Pilihan yang berat tapi Anda putuskan juga itu ya. Terakhir, apa mimpi yang Anda ingin wujudkan? Saya berharap bahwa anak bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Ini seperti ikrar yang kami selalu ajak anak mengucapkan sampai mereka hafal. Apa itu? Yaitu adalah aku anak BBM, anak bangsa berakhlak mulia, Indonesia tanah airku, negeri kebanggaanku. Aku ini pemimpin masa depan yang berjanji membangun Indonesia menjadi bangsa berakhlak mulia. Ya, terima kasih Bu Hana ya sudah berbagi cerita dengan kami yang hadir di sini dan penonton yang menonton acara yang di rumah. Dan sebagaimana biasa di akhir acara saya ingin berbagi cerita-cerita menarik melalui sebuah buku Chicken Soup for the Soul. Judulnya Think Positive. 101 kisah inspiratif tentang mensyukuri karunia dan bersikap positif. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku bagus ini melalui undian di website kickandy.com. Di sana ada 100 buku yang akan dibagikan. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengundang kembali Ibu Guru Ani. Baik, di ujung acara ini, teman-teman dari Agung Podomoro Land ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Hana dan Ibu Ani. Dan untuk itu kami mengundang Pak Kosmas Batubara, tokoh yang sudah sangat dikenal. Ya, Pak Kosmas, terima kasih sudah mau datang bergabung bersama kami. Nah, Pak Kosmas, pertanyaan pertama, apa pendapat Anda setelah melihat cerita dari Ibu Ani dan Ibu Hana? Tersentuh hati saya, kedua ibu mengerjakan pekerjaan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sentuhan-sentuhan yang dikerjakan kedua ibu ini menurut saya langsung mengena sasaran yang sangat tepat sekali, mengangkat derajat orang per orang. Jadi berarti ibu berdua ini menurut saya semangatnya mau berbagi apa yang mereka miliki untuk orang lain. Baik, saya dengan Agung Podomoro Land melalui yayasannya ingin memberikan apresiasi ya dan sekaligus dukungan untuk mereka berdua. Nah, bentuk dukungannya apa? Coba kita lihat. Iya. Iya. Masing-masing akan mendapatkan 100 juta rupiah dari Yayasan Agung Podomoro Land. Berikutnya sama 100 juta rupiah. Ya. Apa harapan dari harapan saya, harapan kami dari yayasan semoga lebih banyak lagi tampil orang-orang yang mau berpikir untuk orang lain dan itu sesuai dengan visi dan misi yayasan kami. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik untuk Pak Kosmas Batubara mewakili Yayasan Agung Podomoro Land, juga buat Ibu Hana dan Ibu Ani. Wah, ini hebat ya. Oke. Iya, boleh kembali. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Ya. Itu tadi cerita inspiratif di hari Natal yang indah ini. Akhirnya, mari kita saksikan penampilan dari Voice of Angels dan Novita Dewi.
You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Yeah. He's taking a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. No, you better watch out. You better not cry. Better not fall. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah. Woo! Give it up for Mr. Andy. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sukses untuk kita semua. He sees